Polisi kembali menemukan fakta baru di balik kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang dilakukan tersangka Wawon Erawan alias Aki Wawon, 60, bersama dua partner incriminya, Solihin alias Duloh, 63, dan MDD Solehudin, 35. Polisi menemukan fakta bahwa Aki Wawon ternyata memiliki profesi lain yakni sebagai dalang. Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi bahkan menyebut tersangka Aki Wawon saat diperiksa penyidik selalu memberikan keterangannya sambil berdalang. Termasuk ketika membeberkan letak kuburan korban-korbannya, juga disampaikannya dengan cara berdalang. Ini yang unik pada saat memeriksa si Wawon ini, kalau ditanya langsung susah. Tapi kalau disuruh dalang kebuka semua itu, sambil dalang dia. Di mana korbannya disimpan? Di sini. Di mana korbannya disimpan? Di sini. Ini fakta penyidikan, kata Hengki di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Dengan profesinya sebagai dalang itu, Aki Wawon punya kemampuan mengubah-ubah suara. Penyidik pun kemudian menemukan fakta lain bahwa Aki Wawon kemudian juga memiliki peran lain sebagai tokoh fiktif bernama Aki Banyu. Dalam praktiknya Aki Banyu yang diperankan oleh Wawon ini adalah sosok yang selama ini memerintahkan tersangka Duloh dan Dede Solehudin membunuh para korban. Sosok Aki Banyu disebut Hengki juga yang selama ini melontarkan tipu daya kepada korban dengan menyarankan menceburkan diri ke laut apabila ingin mendapat kesuksesan. Bahkan disebutnya berdasarkan pendalaman yang pihaknya lakukan, salah satu saksi sempat curiga pada saat ia diperintahkan bergerak ke pinggir kapal saat dalam perjalanan menyeberang pulau. Oleh karena itu, Aki Banyu ini pun oleh para korban dan bahkan oleh Duloh dan Dede Solehudin sebagai sosok yang sangat sakral. Dianggapnya sakral sosok Aki Banyu ini oleh Duloh dan Dede lantaran dua tersangka itu selama ini tak mengetahui bahwa sosok Aki Banyu itu adalah Wawon. Kedua tersangka itu baru mengetahui kalau sosok sakral Aki Banyu itu adalah Wawon Erawan alias Aki setelah ketiganya ditangkap. Duloh dan Dede, kata Hengki, memang belum pernah bertemu secara langsung dengan sosok yang memerintahkan pembunuhan terhadap korban-korban penipuan yang menagih janji penggandaan kekayaan. Kedua tersangka itu hanya berkomunikasi dengan Aki Banyu melalui sambungan telepon. Suara Aki Banyu berbeda dengan Wawon sehingga Duloh dan Dede percaya kalau Aki Banyu bukan sosok fiktif. Selain fakta Aki Wawon berprofesi sebagai dalang, polisi juga mencatat sejauh ini jumlah korban penipuan dengan modus penggandaan kekayaan oleh Aki Ces berjumlah 11 orang. Dari 11 orang itu, semuanya merupakan tenaga kerja wanita, TKW. Para korban itu dijaring oleh Wawon Ces dengan menggunakan sistem multi-level marketing, MLM. Hengki mengatakan nantinya dari korban penipuan yang percaya akal busuk Wawon Ces ini akan mengajak korban lainnya untuk dikuras harta kekayaannya. Belasan orang itu termakan janji-janji dari tersangka Wawon yang mengaku bisa menggandakan kekayaan dengan cara supranatural sehingga mengirimkan sejumlah uangnya. Uang tersebut dikirimkan ke tersangka MDD Solehudin untuk nantinya digunakan para tersangka. Hengki belum membeberkan secara detail identitas para TKW yang merupakan korban penipuan. Sejauh ini, baru dua orang TKW yang diketahui identitasnya atas nama Siti dan Farida yang tewas karena dibunuh para tersangka akibat menagih janji Wawon Ces. Sementara korban yang masih belum dapat dihubungi, penyidik akan melakukan penelusuran dengan mencari keluarga TKW yang ada di Indonesia.